di sebuah desa kecil yang terpencil di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kehidupan masyarakat mengalir tenang mengikuti irama musim. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah rahasia mengerikan telah lama terpendam. Tanah kering dan berbatu seolah menyimpan bisu kisah kelam yang tak terungkap. Suatu siang yang terik, seorang pria bernama Pak Bambang, berusia 62 tahun, tengah merenovasi pekarangan belakang rumahnya untuk membuat kolam ikan kecil. Dengan beberapa ayunan cangkul yang kuat, ia tak menyangka akan membangkitkan sebuah rahasia mengerikan yang telah tertidur selama hampir 1 dekade di bawah lapisan tanah tandus. Sebuah peti kayu usang terangkat dari dalam tanah, namun isinya bukanlah emas, perak, atau permata, melainkan sesuatu yang membuat semua orang yang menyaksikannya terdiam membisu. Polisi segera dipanggil, dan dari situlah sebuah kasus yang tampaknya telah terkubur dalam masa lalu mulai diungkit kembali. Serangkaian tersangka muncul dengan keterangan yang penuh kontradiksi dan pengungkapan yang mengejutkan. Hingga akhirnya sosok pelaku sebenarnya terungkap seseorang yang tak seorang pun duga. Pak Bambang tinggal seorang diri di sebuah rumah sederhana di desa tersebut. Istrinya telah lama meninggal, dan anak-anaknya merantau untuk bekerja. Ia menghabiskan hari-harinya merawat kebun kecil dan memelihara beberapa ekor ayam dan bebek. Sepanjang hidupnya, ia tak pernah terlibat dalam masalah apapun dengan tetangga. Siang itu, Pak Bambang memutuskan untuk menggali kolam kecil untuk memelihara ikan mujair. Hobi baru yang baru-baru ini ia tekuni. Di bawah terik matahari yang membakar, Pak Bambang mengenakan caping lusuh dan dengan cekatan mengayunkan cangkul ke tanah pekarangan yang kering dan keras. Ketika mencapai kedalaman lebih dari 1 meter, cangkulnya membentur benda keras dan mengeluarkan bunyi duk yang tumpul. Pasti tunggul pohon atau batu besar, gumamnya sambil menyeka keringat di kening. Namun, ketika ia menggunakan linggis untuk mengangkat lapisan tanah terakhir, ia tertegun. Sebuah kotak kayu tua berwarna hitam pekat dan penuh dengan akar pohon muncul. Setelah hampir 1 jam bergulat, Pak Bambang akhirnya berhasil menarik benda itu keluar dari lubang. Itu adalah sebuah peti kayu tua yang berat. Gembok besi di peti itu berkarat dan bengkok, menunjukkan bahwa peti itu telah lama terpendam di dalam tanah. Dengan rasa penasaran bercampur sedikit ketakutan, Pak Bambang tak berani membukanya sendiri. Ia bergegas memanggil beberapa tetangga. Hanya dalam 10 menit, halaman belakang rumah Pak Bambang sudah ramai dengan orang-orang. Hampir selusin orang berkumpul, menunjuk-nunjuk dan berdiskusi. Pasti harta karun, kata seorang pria dengan yakin. Konon, dulu di daerah ini ada beberapa keluarga kaya yang menyembunyikan kekayaan mereka. Seorang pemuda dengan cepat mengeluarkan ponselnya, merekam video sambil berbicara ke layar. Breaking news, teman-teman, Pak Bambang di desa kita menemukan peti berisi emas kuno. Suasana terasa penuh semangat sekaligus tegang. Namun, ketika tutup peti dibuka dengan linggis oleh salah seorang warga, semua tawa dan obrolan tiba-tiba terhenti. Di dalamnya bukan emas atau permata, melainkan kerangka manusia yang hampir utuh, meringkuk dalam posisi yang aneh. Beberapa potong kain yang telah lapuk menempel erat pada kerangka yang bernoda lumpur. Lebih mengerikan lagi, di dasar peti terdapat segumpal rambut hitam panjang, dan di sampingnya terdapat sebuah gelang perak yang patah. Keheningan menyelimuti tempat itu. Seorang wanita tua dengan wajah pucat dan tangan gemetar mengeluarkan ponsel bututnya dan menekan nomor. Halo, polisi desa. Ada kejadian luar biasa. Ada mayat di dalam peti di kebun Pak Bambang. Ya Tuhan, saya serius. Kalian segera datang. Tak sampai 15 menit kemudian, seluruh area kebun belakang rumah Pak Bambang telah dipasangi garis polisi. Petugas polisi desa tiba lebih dulu, disusul oleh tim forensik dari kepolisian daerah dan provinsi. Para ahli dengan pakaian pelindung putih mulai bekerja membuat garis polisi, menandai barang bukti. Warga diminta untuk menjauh. Peti itu diletakkan dengan hati-hati di atas terpal plastik. Kerangka ditutupi dan bersiap untuk dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi. Pak Bambang terduduk lemas di beranda rumahnya. Keringat bercucuran seperti mandi. Mulutnya terus menggumam. Saya tidak tahu apa-apa. Ya Tuhan, dari mana peti itu berasal? Namun, peti itu ditemukan di kebunnya sendiri.
Dan kerangka di dalamnya jelas adalah seorang wanita muda yang telah meninggal dunia sejak lama. Sementara tim forensik dengan cermat memeriksa tempat kejadian. Seorang polisi muda mengambil gelang yang patah itu dan membawanya ke tempat yang lebih terang untuk difoto. Di bagian dalam gelang itu, terdapat sebuah inisial yang terukir samar. Huruf R. Kepala tim forensik sedikit mengernyit. Hampir 10 tahun. Kasus ini tidak sederhana. Pada hari itu juga, kerangka itu dipindahkan ke Pusat Forensik Kepolisian Provinsi Jawa Tengah. Meskipun hanya tersisa tulang belulang, para teknisi bekerja dengan konsentrasi tinggi, menggunakan peralatan modern untuk menganalisis tengkorak, struktur tulang rahang, serta sisa-sisa kain, serat, dan rambut. Terutama gelang perak yang patah dianggap sebagai petunjuk terpenting untuk menemukan identitas korban. Hasil awal keluar setelah hampir 2 hari bekerja. Korban adalah seorang wanita berusia antara 20 dan 24 tahun. Waktu kematian diperkirakan sekitar 7 hingga 8 tahun yang lalu. Penyebab kematian adalah pukulan keras di kepala yang menyebabkan retak sepanjang 5 cm di tengkorak kiri. Tidak ada tanda-tanda korban diikat atau disiksa. Ada kemungkinan korban dibunuh di tempat lain, kemudian dimasukkan ke dalam peti untuk disembunyikan. Detail yang perlu diperhatikan adalah pada sepotong kain baju yang tersisa. Meskipun sudah robek, masih samar-samar terlihat logo Universitas Gadjah Mada. Ditambah gelang perak yang patah adalah desain khusus yang dijual oleh sebuah toko di Yogyakarta dalam jumlah terbatas dalam sebuah pameran mahasiswa pada tahun 2016. Detail ini membantu mempersempit waktu secara akurat. Tim investigasi mulai memeriksa daftar orang hilang dalam radius 10 km di sekitar rumah Pak Bambang dari tahun 2014 hingga 2018. Setelah menyaring puluhan kasus, sebuah nama membuat semua orang berhenti. Ratna Dewi, lahir tahun 1956, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, hilang pada bulan September 2016. Catatan menunjukkan bahwa Ratna meninggalkan rumah kosnya tanpa meninggalkan pesan. Teleponnya juga tidak dapat dihubungi sejak saat itu. Keluarga telah melaporkan ke polisi, tetapi pencarian tidak membuahkan hasil. Ketika keluarga Ratna Dewi diundang untuk mengidentifikasi barang bukti, sang ibu pingsan begitu melihat gelang perak yang patah. Sang ayah setelah menenangkan diri, dengan gemetar memastikan bahwa itu adalah gelang putrinya. Dia pernah memamerkannya kepada kami bahwa model ini hanya ada 100 buah di pameran. Tidak ada keraguan lagi. Kerangka di dalam peti kayu itu adalah milik Ratna Dewi, mahasiswi yang telah menghilang secara misterius selama hampir 8 tahun. Orang yang oleh keluarga dan teman-temannya diduga telah pergi entah kemana atau mengalami kecelakaan. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Klaten. Beberapa teman kuliah Ratna Dewi diundang untuk dimintai keterangan. Semua memiliki kesamaan pendapat. Ratna adalah seorang gadis yang baik, rajin belajar, dan jarang berselisih dengan teman-temannya. Namun, ada satu detail khusus yang menarik perhatian para penyelidik. Beberapa minggu sebelum menghilang, Ratna pernah curhat kepada sahabatnya bahwa ia merasa sedang diawasi oleh seseorang. Seorang pria asing kadang-kadang berdiri menunggu di luar gerbang kos. Aku merasa tidak aman. Dia terus menatapku. Wajahnya familiar, tapi aku tidak ingat pernah bertemu di mana. Kata Ratna kepada temannya. Detail ini tidak pernah tercatat dalam berkas orang hilang tahun sebelumnya. Tim khusus dibentuk untuk memulai kembali kasus tersebut dengan dakwaan pembunuhan dan menyembunyikan kejahatan. Sudah cukup dasar untuk memastikan bahwa Ratna Dewi tidak bunuh diri atau kabur dari rumah, melainkan dibunuh dengan kejam. Mayatnya dimasukkan ke dalam peti dan dikubur di kebun Pak Bambang. Pertanyaan terbesar yang menghantui para penyelidik, mengapa harus di kebun Pak Bambang? Dan siapa yang memiliki cukup kekejaman dan kesempatan untuk melakukan kejahatan seperti itu? Lalu dengan tenang hidup di luar hukum selama hampir 1 dekade tanpa terdeteksi? Jawabannya mungkin tersembunyi dalam keterangan yang saling bertentangan. Dalam bayangan masa lalu yang kabur yang menunggu untuk diurai lapis demi lapis. Pada hari ketiga setelah peti itu ditemukan, tim investigasi secara resmi membuka pemeriksaan skala besar yang berfokus pada orang-orang yang terkait dengan Ratna Dewi.
terutama mereka yang pernah tinggal dan bekerja di sekitar Universitas Gadjah Mada dan Kabupaten Klaten pada tahun 2016. Orang pertama yang dimintai keterangan secara rinci adalah Pak Bambang, pemilik tanah. Saya tinggal sendiri di sini selama hampir 20 tahun. Tidak ada kerabat atau keluarga yang tinggal dekat sini. Kebun belakang rumah itu terbengkalai. Jarang ada yang datang. Dulu saya pernah meminjamkan sebagian kebun kepada keponakan istri saya untuk membuat gubuk sementara dan memelihara beberapa ekor ayam dan bebek. Tetapi dia hanya melakukannya selama beberapa bulan lalu, pergi dan mengembalikan tanah itu. Sejak itu, saya membiarkannya kosong, kata Pak Bambang. Pernyataan Pak Bambang yang tampak biasa saja justru membuat para penyelidik sangat memperhatikan sebuah kebun yang pernah didatangi orang luar, meskipun hanya dalam waktu singkat. Membuka arah investigasi baru mengenai kemungkinan akses ke tempat kejadian. Setelah meninjau kembali catatan pertanahan dan ingatan para tetangga, tim investigasi memastikan bahwa antara bulan Juli dan Oktober 2016, seseorang bernama Joko Santoso yang saat itu berusia sekitar 30 tahun, telah mendirikan gubuk sementara di tanah Pak Bambang. Joko adalah keponakan jauh dari istri Pak Bambang, tetapi setelah beberapa bulan, ia tiba-tiba pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Polisi segera memverifikasi informasi tentang Joko Santoso untuk dimintai keterangan. Tetapi sebuah informasi mengejutkan muncul. Joko saat ini tidak berada di Klaten dan telah menjadi buronan sejak tahun 2019. Karena terkait dengan kasus penjamretan di provinsi lain. Seorang pria dengan masa lalu yang suram telah menghilang. Pernah hadir tepat pada saat korban menghilang dan dapat mengakses tempat kejadian penguburan mayat dengan mudah. Tim investigasi segera mengidentifikasi Joko Santoso sebagai tersangka nomor 1. Perintah pencarian dikeluarkan dengan segera. Pada saat yang sama, ketika memeriksa kembali data dari kamera keamanan tua di persimpangan jalan menuju desa tersebut, para teknisi menemukan detail aneh. Pada malam tanggal 23 Mei 2016, sebuah sepeda motor tanpa nomor polisi yang jelas membawa seseorang yang duduk di belakang mengenakan helm yang menutupi wajahnya berbelok ke jalan tanah yang menuju ke kebun Pak Bambang. Sekitar 30 menit kemudian, sepeda motor itu kembali. Tetapi di sepeda motor itu hanya ada pengemudi. Gambar itu sangat buram, tetapi waktu itu bertepatan secara mencurigakan dengan saat Ratna Dewi terakhir terlihat dalam berkas orang hilang lama. Seorang teman sekos Ratna Dewi pernah bersaksi bahwa 2 hari sebelum menghilang, Ratna bertemu dengan seorang pria aneh. Pria ini mengaku sebagai teman ayah Ratna dan memberinya tas hadiah. Polisi mencari kembali teman ini bernama Sinta Lestari. Tetapi ketika dimintai keterangan kali ini, Sinta tampak bingung. Saya tidak ingat dengan jelas. Dulu semuanya kacau, semua orang panik. Saya hanya mendengar teman-teman lain membicarakannya. Tapi saya tidak melihatnya sendiri. Kontradiksi dalam keterangan Sinta membuatnya menjadi titik yang perlu diperhatikan. Jadwal kuliah tahun itu juga menunjukkan bahwa Sinta dan Ratna pernah belajar dalam kelompok yang sama. Ada detail mencurigakan lainnya. Seorang teman sekamar mengatakan bahwa Sinta pernah meminjam gelang perak Ratna sebelum Ratna menghilang. Apakah Sinta ada hubungannya dengan kasus itu atau hanya kebetulan belaka saat tim investigasi tersesat dalam labirin tersangka? Sebuah detail aneh lainnya muncul. Seorang warga lanjut usia di desa, Ibu Sri, datang ke kantor polisi dan menceritakan sebuah kisah yang tampaknya tidak relevan. Saya ingat beberapa tahun lalu, anjing hitam saya sering lari ke kebun Pak Bambang dan menggaruk-garuk tanah. Setiap malam dia menggonggong dengan keras di sudut itu. Awalnya saya pikir dia menangkap tikus, tetapi dia terus menggonggong, membuat saya takut dan tidak berani ke sana lagi. Pernyataan sederhana ibu itu membuat seluruh ruang kerja terdiam. Detail ini tidak pernah disebutkan oleh siapapun, tetapi itu bertepatan dengan waktu mayat mungkin baru saja dikuburkan. Meskipun bukan bukti langsung, itu menunjukkan bahwa pernah ada tanda-tanda yang tidak biasa. Hanya saja tidak ada yang cukup memperhatikan untuk menghubungkannya. Tim investigasi terus mengikuti petunjuk dari gelang perak. Mereka menemukan toko perhiasan di Yogyakarta yang menjual model gelang itu pada tahun 2016. Untungnya, pemilik toko
masih menyimpan catatan lama. Hanya ada satu pelanggan yang meminta ukiran khusus huruf R pada model gelang itu pada tanggal 15 Mei 2016. Nama pemesan adalah Rio Nugroho, mahasiswa seangkatan dengan Ratna. Tim investigasi segera memanggil Rio untuk dimintai keterangan. Rio Nugroho memasuki ruang interogasi dengan penampilan yang cukup tenang. Dia saat ini adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah pertama di sebuah kabupaten pegunungan. Setelah lulus, dia hampir memutuskan hubungan dengan teman-teman lama. Latar belakang Rio bersih, tidak ada catatan kriminal. Hidupnya cukup tertutup. Tapi apa yang membuatnya dipanggil adalah gelang perak yang diukir dengan huruf R yang dikenakan korban. Ketika ditanya tentang gelang itu, Rio tidak menyangkal. Benar, gelang itu saya beli dan saya minta ukir huruf RR. Singkatan nama Ratna, saya memberikannya kepadanya sebagai hadiah ulang tahun itu. Penyelidik menatap langsung ke matanya. Apa hubungan Anda dengan korban? Kami pernah berpacaran, tetapi putus setelah sekitar 4 bulan karena dia mengetahui bahwa saya sedang mendekati orang lain. Pernyataan ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh teman-teman Ratna sebelumnya. Setelah putus, Ratna menjadi pendiam dan kurang berbicara. Pada bulan September 2016, saat Ratna menghilang, di mana Anda berada? Tanya penyelidik. Saya sedang dalam program praktik mengajar di SMP Negeri Kecamatan, Kabupaten. Guru dan kepala sekolah dapat mengkonfirmasi. Tim investigasi memverifikasi dan memang benar Rio terdaftar sebagai peserta praktik di SMP tersebut pada saat itu. Namun, ada satu hal yang mencurigakan. Pada tanggal 23 Mei 2016, Rio mengajukan izin cuti 1 hari dengan alasan ada urusan keluarga yang mendesak. Itu adalah hari yang sama ketika sepeda motor aneh itu muncul di kamera keamanan yang menuju ke rumah Pak Bambang. Polisi menunjukkan Rio gambar buram dari kamera. Wajah Rio sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan tertawa canggung. Begitu buram, bagaimana bisa melihat siapa sepeda motor? Semuanya terlihat sama. Jawaban yang penuh penghindaran. Tidak berhenti di situ. Para penyelidik menemukan pemilik kos lama Rio. Pemilik kos adalah orang yang cermat dan masih menyimpan beberapa informasi. Dia berkata, dulu Rio jarang kembali ke kamar. Tapi anehnya, tepat malam itu, saya melihat dia membonceng seorang gadis berambut panjang mengenakan kemeja putih ke kamar. Keduanya masuk ke kamar selama sekitar setengah jam. Lalu dia langsung pergi. Saya pikir itu pacarnya. Pernyataan ini adalah kejutan. Meskipun kamera keamanan di kos lama itu sudah tua, rekaman itu masih ada. Memang benar ada seorang gadis dengan perawakan dan pakaian yang sangat mirip dengan Ratna Dewi pergi bersama Rio ke kamar. Tetapi setelah itu tidak terlihat lagi gadis itu keluar. 1 jam kemudian, hanya Rio yang terlihat pergi dengan sepeda motor. Bukti itu terlalu kuat. Rio Nugroho segera ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun, ketika menggeledah tempat tinggal Rio saat ini, tim investigasi tidak menemukan bukti yang terkait langsung dengan kasus itu. Tidak ada barang-barang Ratna, tidak ada surat wasiat. Dan yang terpenting, sampel DNA dan sidik jari yang diperoleh dari peti kayu itu tidak cocok dengan Rio. Kesimpulannya, meskipun ada perilaku yang mencurigakan dan kemungkinan motif, Rio masih kekurangan bukti materi untuk dituduh. Pada saat yang sama, tim investigasi menerima informasi penting. Setetes darah yang sangat kecil yang tersisa di celah patahan gelang perak. Setelah analisis DNA, hasilnya cocok dengan Joko Santoso. Rio dibebaskan dari daftar tersangka. Orang yang paling mungkin melakukan kejahatan itu adalah Joko Santoso, keponakan yang melarikan diri. Apa hubungan Joko dengan Ratna? Mengapa dia melakukan tindakan kejam seperti itu? Mungkinkah kematian Ratna bukan kasus cinta segitiga, melainkan peristiwa yang diatur dengan rumit? Jawabannya mungkin terletak dalam buku harian lama yang ditemukan di dalam kotak barang-barang lama Ratna yang baru saja dibawa oleh keluarganya untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Buku harian itu tersimpan rapat di dalam kotak timah yang berkarat dan berdebu selama hampir 8 tahun. Di halaman-halaman kertas yang menguning, terdapat tulisan tangan yang lembut, tetapi ada banyak bagian yang dicoret-coret, menunjukkan suasana hati penulis yang berantakan. Para penyelidik membuka setiap halaman,
berusaha mencari tulisan yang merekam waktu ketika Ratna menghilang. Dan kemudian halaman buku harian bertanggal 21 Mei 2016. Hanya 2 hari sebelum dia menghilang, membuat seluruh tim terdiam. Aku melihatnya lagi. Kali ini dia tidak hanya berdiri melihat dari jauh, tetapi juga mendekat. Dia bilang dia tahu tentang aku dan Rio. Dia mengancamku. Dia bilang kalau aku tidak menuruti kata-katanya, dia akan memberitahu semua orang. Aku tanya apa maunya. Dia hanya tersenyum dengan cara yang menakutkan. Aku sudah cerita ini ke Sinta, tapi dia bilang jangan berpikir yang aneh-aneh. Tapi aku tidak menyangka dia tahu namaku, tahu aku kuliah di mana. Dia bahkan tahu soal kehamilan ini. Seluruh tim terkejut. Kehamilan. Tidak ada seorang pun yang pernah menyebutkan detail ini. Dalam laporan forensik awal, juga tidak dapat dipastikan karena mayatnya sudah hampir hancur. Permintaan analisis ulang struktur tulang panggul dan hormon terkait segera diajukan. Laporan tambahan dikirimkan dengan kesimpulan yang mengejutkan. Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa korban pernah hamil sekitar 4-5 minggu sebelum kematiannya. Ini berarti Ratna Dewi hamil dan ini sangat mungkin menjadi motif pembunuhan. Tim investigasi kembali ke pertanyaan mendasar. Siapa ayah dari bayi itu? Apakah itu Rio Nugroho, mantan pacar, atau orang lain? Mereka terus membaca buku harian itu. Sebuah tulisan bertanggal Mei 2016. Aku tidak tahu apakah ini salahku. Hanya sekali aku lemah hati. Rio punya orang lain. Aku sangat sedih. Aku minum sampai mabuk. Dan dia ada di sana. Dia adalah kerabat jauh dari pemilik kos lamaku. Dia terus berkeliaran di sekitar sini. Awalnya dia terlihat sangat baik, tetapi semakin hari semakin menakutkan. Orang yang memiliki ciri-ciri sebagai kerabat jauh orang di daerah itu pernah muncul lalu menghilang, tidak lain adalah Joko Santoso. Pada saat ini, perintah pencarian Joko ditingkatkan menjadi perintah penangkapan nasional atas tuduhan pembunuhan. Semua hubungan Joko diperiksa dengan cermat dan keberuntungan tersenyum. Sebuah tim intelijen di Jawa Timur melaporkan bahwa ada seorang pria bernama Hadi yang bekerja sebagai buruh bangunan baru tiba di daerah tersebut beberapa bulan yang lalu. Pria ini memiliki suara yang khas dari orang Klaten, sering menghindari kontak, dan memiliki penampilan yang sangat mirip dengan Joko Santoso. Sebuah tim tugas khusus segera berangkat. Setelah hampir 5 hari 5 malam mengintai, Joko Santoso ditangkap di sebuah lokasi konstruksi di kota Surabaya saat menggunakan dokumen palsu di ruang interogasi. Awalnya Joko masih dengan keras kepala menyangkal, bersikeras bahwa dia tidak pernah mengenal siapapun bernama Ratna Dewi. Tetapi ketika polisi menunjukkan sampel DNA yang cocok, gambar dari kamera, dan terutama tulisan di buku harian tentang dirinya, raut wajah Joko mulai berubah. Hampir 1 jam kemudian, dia menundukkan kepalanya dan mengucapkan 3 kata yang dingin. Saya khilaf. Kisah itu diceritakan kembali dari mulut pelaku kejahatan membuat orang yang mendengarnya merinding. Dia bertemu Ratna dalam sekali makan dengan seorang teman kuliah lamanya. Setelah itu, dia sengaja mendekati kos, mendekati Ratna. Berpura-pura menjadi saudara yang baik hati. Memanfaatkan saat Ratna sedang sedih karena putus dengan pacarnya. Dia memberinya minuman beralkohol dan melakukan tindakan bejat. Beberapa minggu kemudian, Ratna mengetahui bahwa dia hamil. Dia menemui Joko dan memintanya untuk bertanggung jawab. Joko panik, mengancam dan memaksa dia untuk diam. Tetapi Ratna adalah seorang gadis yang kuat. Dia mengancam akan mengatakan yang sebenarnya kepada keluarga, sekolah, dan polisi. Takut dipenjara, takut masa depannya hancur. Joko membuat janji untuk menyelesaikan masalah. Dia membujuknya untuk berdiri di sebuah gubuk sementara di dekat kebun Pak Bambang. Di sana, keduanya bertengkar hebat. Saat marah dan kehilangan kendali, Joko menggunakan batang besi untuk memukul kepala Ratna dari belakang. Dia jatuh di tempat. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menyembunyikan kejahatan itu, dia menggunakan peti kayu tua di gubuk itu, memasukkan mayatnya, lalu menguburnya tepat di belakang kebun Pak Bambang, tempat dia pernah meminjam untuk memelihara ayam. Malam itu, dia pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pengakuan Joko Santoso membuat seluruh kantor polisi tenggelam dalam keheningan yang berat. Seorang mahasiswi muda
Sebuah nyawa tak berdosa telah dirampas hanya karena berani menuntut keadilan. Seorang bajingan telah hidup nyaman di luar hukum selama hampir 8 tahun. Sementara keluarga korban perlahan-lahan sekarat dalam harapan dan kemudian putus asa. Tetapi pada akhirnya, sama seperti peti yang muncul dari dalam tanah, kebenaran selalu menemukan cara untuk menemukan cahaya. Joko Santoso didakwa dengan 3 tuduhan: pembunuhan, pemerkosaan, dan penghinaan terhadap mayat. Dia tidak lagi melawan, tidak lagi menyangkal, hanya duduk tak bergerak di ruang interogasi seperti mayat hidup. Ketika ditanya apakah dia ingin menyampaikan sesuatu kepada keluarga korban, dia hanya menjawab dengan dingin. Seandainya dulu dia tidak berbicara, kata-kata itu tanpa penyesalan adalah ketidakpedulian telanjang yang pernah disaksikan oleh para penyelidik. Kisah itu tampaknya telah berakhir, tetapi masih ada lapisan kebenaran lain yang diam-diam ditutupi oleh orang-orang di sekitar korban. Selama penyelidikan, tim khusus bertemu kembali dengan Sinta Lestari, sahabat Ratna. Ketika membaca catatan buku harian dan mendengar pengakuan Joko, dia menangis terisak-isak. Aku tahu Ratna punya masalah. Aku lihat dia ketakutan, depresi, tidak mau makan dan tidur. Tapi aku hanya berpikir dia patah hati. Ibu Sri, tetangga, juga menghela napas. Saat anjingku terus menggonggong dan menggaruk-garuk tanah di kebun Pak Bambang, aku sudah merasa ada firasat buruk. Tapi aku tidak memberitahu siapapun karena takut orang mengira aku percaya tahayul dan merepotkan. Setiap detail kecil disatukan. Anjing itu menggonggong tepat di lokasi penguburan peti. Kamera lama telah menangkap sosok buram. Pemilik kos pernah melihat seorang gadis aneh pergi bersamanya, tetapi tidak yakin. Semuanya adalah kesempatan yang pernah diketuk oleh keadilan, tetapi dihentikan oleh keengganan, kecurigaan, dan keheningan yang tidak disengaja. Bahkan keluarga Ratna, dalam kesedihan, juga ikut andil. Ibu Ratna dengan gemetar memegang buku harian itu. Aku pernah melihat buku ini, tapi aku tidak berani membacanya. Aku takut mengetahui kebenaran yang tidak bisa aku terima. Di persidangan, Joko Santoso berdiri di depan pengadilan dengan mata yang dingin. Dia dijatuhi hukuman mati. Seluruh ruangan terdiam. Tidak ada kerabat. Tidak ada permohonan, hanya keluarga Ratna dengan mata yang telah kering karena air mata. Rio Nugroho, yang pernah dicurigai, juga datang ke persidangan. Dia berdiri diam di luar gerbang dari awal sampai akhir, tidak masuk ke dalam. Ketika kasus selesai, dia mengirimkan kotak kecil kepada orang tua Ratna. Di dalamnya terdapat gelang perak lama yang telah dilas dengan hati-hati bersama selembar kertas. Saya mohon maaf karena tidak bisa melindunginya. Maaf karena membiarkan masa lalu berlalu terlalu jauh. Kasus itu diliput secara luas oleh media. Media sosial menjadi heboh karena kekejaman pelaku dan karena ketidakpedulian yang tak terlihat dari orang-orang yang pernah berada di sisi korban. Tidak ada seorang pun yang secara langsung menyebabkan kematian, tetapi keheningan yang berlangsung selama hampir 8 tahun juga telah berkontribusi untuk mendorong gadis muda itu ke kuburan yang tidak adil. Klaten tidak lagi sepenuhnya damai seperti dulu. Kisah tentang peti di bawah kolam masih diceritakan sebagai peringatan bagi generasi mendatang. Orang-orang tidak lagi meremehkan tangisan tersembunyi, perubahan yang tidak biasa, atau firasat samar, karena mereka tahu bahwa di sana mungkin ada panggilan terakhir untuk menyelamatkan jiwa dalam keputusasaan. Kolam di belakang rumah Pak Bambang sekarang telah ditimbun. Sebuah kuil kecil didirikan oleh penduduk desa. Pada malam bulan purnama, seseorang diam-diam datang untuk menyalakan dupa. Tidak ada yang mengatakannya. Tetapi setiap kali mereka lewat, mereka menundukkan kepala sebagai permintaan maaf. Karena semua orang mengerti bahwa ketika keadilan datang terlambat, orang yang telah meninggal mungkin tidak menyalahkan, tetapi orang yang masih hidup selamanya tidak akan bisa tenang. Bersuaralah ketika Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika di hati Anda muncul perasaan tidak aman, bahkan jika itu yang terkecil. Jangan diam karena ketidakpedulian terkadang merupakan lahan subur bagi kejahatan untuk bertunas. Jika petani dalam cerita ini tidak segera melapor ke polisi ketika menemukan peti itu, mungkin rahasia mengerikan itu akan selamanya terkubur.
Setiap tindakan kecil Anda dapat menjadi mata rantai penting yang membantu keadilan ditegakkan. Waspadalah, kuatlah, dan bersuaralah karena kebenaran selalu membutuhkan seseorang yang berani memulai.